Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dari kelas TP2 semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan peserta didik. Dalam hal ini saya akan menyampaikan makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Dosen pengampu Ibu Madiani Alia MPD, Ibu Madiani Alia MPD. Untuk itu saya akan langsung saja dari makalah kelompok 1 yang berjudul Hakikat dan Aspek-aspek Psikologi Perkembangan. Yang bisa saya simpulkan yaitu 1. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan pada prinsipnya merupakan cabang dari psikologi. Psikologi sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Istilah ini pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti roh, jiwa atau daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang ada dalam individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, berkesinambungan, baik menyangkut fisik, jasmani maupun rohani. Hakikat perkembangan. Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi jasmania dan rohania yang dimiliki individu. Aspek-aspek psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu aspek proses biologis yang meliputi perkembangan otak, faktor genetik dan epigenetik, dan hormonal dan pubertas. Ada juga proses sosial. Perkembangan sosial mencakup bagaimana individu belajar untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami dunia sosial di sekitar mereka. Ada juga faktor emosi. Ada faktor kognitif, yaitu mencangkut bagaimana individu berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan memahami dunia di sekitar mereka. Ada juga faktor jasmani dan fungsi mental. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan daripada makalah kelompok 1. Baik, kita lanjut daripada makalah kelompok 2 yaitu hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi pada individu secara bertahap dan berkelanjutan. Ciri-ciri perkembangan yang pertama itu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Perubahan kualitatif berkaitan dengan peningkatan jumlah atau ukuran, sedangkan perubahan kualitatif berkaitan dengan perubahan kualitas atau kemampuan seperti kemampuan berpikir kritis dan abstrak. Yang kedua yaitu bersifat progresif. Perkembangan selalu menuju ke arah yang lebih baik dan kompleks. Bersifat berurutan, bersifat terus-menerus, bersifat unik. Setiap individu memiliki pola perkembangan yang unik, dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu faktor internal dan eksternal.
Faktor internal adalah seperti genetik, fisiologi, dan temperamen. Sedangkan faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip perkembangan yaitu bersifat holistik. Semua aspek perkembangan saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dan bersifat unik. Setiap individu memiliki pola perkembangan yang unik. Dan yang terakhir, bersifat dipengaruhi oleh interaksi. Interaksi antara faktor internal dan eksternal sangat penting dalam proses perkembangan. Baik, kita masuki makalah kelompok 3. Periode dan tugas perkembangan. Periode perkembangan dan tugas perkembangan. Perkembangan manusia adalah proses yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai perubahan baik secara fisik, kognitif maupun sosial ekonomi. Proses ini terbagi menjadi beberapa periode, masing-masing dengan karakteristik dan tugas perkembangan yang berbeda. Tugas perkembangan adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dikuasai oleh individu pada setiap periode perkembangan. Tugas perkembangan yang pertama yaitu kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dikuasai pada setiap tahap. Yang kedua, keberhasilan mencapai tugas perkembangan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan masalah di masa depan. Baik, kita lanjut ke makalah kelompok 4 yang berjudul makalahnya yaitu faktor yang memengaruhi perkembangan, faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik, warisan gen yang diturunkan dari orang tua menentukan potensi dasar individu seperti fisik, kecerdasan, dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Dan batas potensi, gen memberikan batas atas potensi yang bisa dicapai oleh individu. Contoh, tinggi badan, warna mata, bakat, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan yaitu pengalaman hidup, pendidikan, budaya, dan interaksi sosial sangat memengaruhi perkembangan. Terus membentuk potensi, lingkungan mengaktifkan atau menghambat ekspresi gen. Dan yang ketiga, modifikasi, lingkungan dapat mengubah ekspresi gen. Contoh, keluarga, sekolah, teman, kondisi sosial ekonomi. Terus kita lanjut ke kelompok 5, yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini adalah proses yang sangat cepat dan signifikan meliputi aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Aspek-aspek perkembangannya yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa, serta perkembangan sosial emosional meliputi kemampuan mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain, dan membangun hubungan sosial. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama itu faktor genetik. Warisan dapat mempengaruhi fisik, kecerdasan, kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Yang kedua, faktor lingkungan. Pola pengasuhan, interaksi keluarga, dan dukungan emosional sangat berpengaruh. Terus status sosial ekonomi, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan nutrisi sangat penting. Dan yang terakhir, kesehatan dan nutrisi. Kesehatan fisik dan nutrisi baik mendukung perkembangan optimal. Kita lanjut ke makalah kelompok 6 yang berjudul makalahnya yaitu karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Aspek-aspek perkembangannya. Perkembangan manusia dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu
perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Usia dasar. Usia dasar yaitu 6 sampai 12 tahun, senang bermain, aktif dan mulai belajar bekerja sama. Usia menengah yaitu 12 sampai 15 tahun, mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan seperti pubertas. Usia remaja 15 sampai 21 tahun, mencari jati diri, membangun hubungan sosial yang lebih dewasa dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Aspek-aspek perkembangannya yaitu perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial. Karakteristik perkembangan usia sekolah yaitu usia dasar, usia menengah, dan usia remaja. Dari usia dasar yaitu 16 sampai 12 tahun, usia menengah dari 12 sampai 15 tahun, sedangkan usia remaja dari 15 sampai 21 tahun. Baik, kita masuk ke materi kelompok 7 yaitu karakteristik perkembangan remaja. Masa remaja adalah periode transisi penting dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial terjadi secara signifikan masa ini. Tahapan perkembangan remaja. Masa remaja dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, remaja awal 12 sampai 15 tahun, ditandai dengan perubahan fisik yang cepat, mulai tertarik pada lawan jenis dan mulai membentuk identitas diri. Remaja tengah 15 sampai 18 tahun, masa pencarian jati diri, seringkali mengalami konflik batin dan mencari pengakuan dari teman sebaya. Masa akhir yaitu 18 sampai 21 tahun, masa persiapan memasuki masa dewasa, mulai memikirkan masa depan dan membangun hubungan yang lebih dewasa. Baik, kita lanjut ke makalah kelompok 8 yaitu karakteristik perkembangan masa dewasa. Masa dewasa adalah perjalanan yang dinamis dan penuh tantangan. Setiap individu mengalami perkembangan yang unik. Namun secara umum, masa dewasa ditandai dengan kematangan, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup. Memahami karakteristik dan periode perkembangan masa dewasa dapat membantu kita lebih baik dalam menjalani hidup dan menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Masa dewasa adalah perubahan hidup yang dinamis. Karakteristik utama masa dewasa yaitu perubahan fisik, perubahan kognitif, perubahan emosional, perkembangan sosial, perkembangan psikososial, dan perkembangan profesional dan keuangan. Periode perkembangan masa dewasa. Masa dewasa awalnya yaitu 20 sampai 40 tahun. Masa eksplorasi identitas, membangun karir, dan membangun hubungan serius. Masa dewasa tengah yaitu 40 sampai 60 tahun. Masa refleksi diri, evaluasi pencapaian hidup, dan persiapan untuk pensiun. Masa dewasa lanjut yaitu 60 tahun ke atas. Masa menikmati hasil kerja keras, menjalani hidup dengan lebih santai dan mempersiapkan diri untuk akhir hayat. Baik, kita masuk ke kelompok 9 yaitu karakteristik perkembangan masa dewasa. Karakteristik perkembangan masa dewasa. Karakteristik perkembangan mahasiswa. Sebagai individu dewasa awal memiliki karakteristik unik yaitu perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan sosial, perkembangan moral dan etika, dan juga kemandirian, mulai hidup sendiri, baik secara finansial maupun emosional, serta mengambil keputusan penting dalam hidup. Masa dewasa awal persiapan pernikahan, yaitu dari umur 20 sampai 40 tahun, adalah periode yang sangat penting dalam
mempersiapkan diri untuk pernikahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pemahaman diri, kesiapan finansial, komunikasi dan resolusi konflik, perencanaan masa depan, dan keterampilan hidup. Terus kita lanjut ke makalah kelompok 10, yaitu faktor perkembangan dan perbedaan individu orang dewasa. Pembagian masa dewasa. Masa dewasa awal, masa pencarian identitas, membangun karir, dan membangun hubungan serius. Masa dewasa madya, masa transisi di mana individu mulai memikirkan warisan yang akan ditinggalkan. Masa dewasa lanjut, masa pensiun dan refleksi terhadap kehidupan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa yaitu kekuatan fisik, kekuatan motorik, dan kekuatan mental. Perbedaan individu. Minat individu berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kepribadian unik setiap individu terbentuk dari interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Kecakapan, potensial, bakat beda-beda antar individu. Terus kita lanjut di makalah kelompok 11, yaitu kebutuhan anak usia SD dan orang dewasa. Perbandingan kebutuhan anak usia SD dan orang dewasa. Anak usia SD, pertumbuhan fisik membutuhkan nutrisi seimbang, aktivitas fisik, dan tidur yang cukup. Perkembangan emosional membutuhkan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan untuk membangun kepercayaan diri. Sosial, perlu berinteraksi berbagai dan berkolaborasi dengan teman sebaya. Pendidikan, membutuhkan pendidikan dasar yang berkualitas untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan orang dewasa yaitu kesehatan fisik, membutuhkan pola hidup sehat, olahraga, dan pengelolaan stres. Kesejahteraan mental, membutuhkan dukungan sosial dan kemampuan mengelola emosi untuk menghadapi tantangan hidup. Kehidupan sosial, membutuhkan dukungan yang sehat dengan orang lain untuk membangun jaringan sosial. Stabilitas ekonomi, membutuhkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan utama. Faktor perkembangan anak-anak fokus pada pertumbuhan fisik, sosial, sementara orang dewasa lebih berfokus pada karir dan keluarga. Baik, kita lanjut di kelompok atau makalah kelompok 12. Implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik unik setiap peserta didik sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Pemahaman terhadap karakteristik ini sangat penting untuk merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus kita lanjut di kelompok 13, yaitu implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggara pendidikan. Karakteristik peserta didik dan implikasinya pada pembelajaran. Anak usia menengah pertama yaitu 12-15 tahun, perubahan fisik dan kognitif, pencarian identitas, perkembangan emosional, dan keterampilan sosial, serta kemandirian dan motivasi. Implikasi dalam pembelajaran. Metode pembelajaran interaktif berbasis proyek melibatkan teman sebaya, hubungan emosional, ciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk mengekspresikan perasaan. Fokus pada relevansi, hubungan materi pelajaran dengan kehidupan nyata, dorongan kemandirian, berikan kesempatan untuk belajar secara mandiri. Orang dewasa, pengalaman hidup, motivasi intrinsik, kemampuan kognitif, tanggung jawab dan kewajiban, kemandirian dan autonomi. Implikasi dalam pembelajaran. Pendekatan andragogi, belajar berbasis pengalaman. Pembelajaran mandiri, berikan kesempatan untuk belajar sesuai ritme sendiri. Fokus pada aplikasi
praktis, hubungan dan materi dengan masalah nyata. Faktor yang mempengaruhi karakteristik pendekatan pembelajaran yaitu kemajuan teknologi dan globalisasi memperluas wawasan dan minat belajar. Cara menghadapi keberagaman karakteristik yaitu memahami perbedaan, kenali karakteristik masing-masing kelompok usia, pendekatan yang berbeda, gunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, fleksibilitas sesuai dengan pembelajaran, kebutuhan individu, lingkungan belajar yang inklusif, ciptakan suasana yang nyaman dan mendukung, melibatkan orang dewasa, libatkan orang tua, anggota keluarga dalam proses pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.